Semakin menjadi fitnahan kepada Habib Rifqi Al-Aidrus oleh para begal-begal nasab, yang mana dia menggunakan perempuan untuk memfitnah daripada Habib Rifqi Al-Aidrus ya. Ini sudah tidak terbukti bahwasannya perempuan ini mengaku dilecehkan oleh Habib Rifqi Al-Aidrus. Tidak terbukti, dan Habib Rifqi juga sudah datang ke Polres Cirebon untuk mengklarifikasi dan juga melaporkan. Ya, kita berharap sebagai pecinta habaib, Habib Rifqi Al-Aidrus mengambil tindakan tegas kepada orang-orang yang memfitnah dirinya seperti ini, teman-teman semua ya. Kita harus dukung Habib Rifqi Al-Aidrus dari fitnahan-fitnahan receh seperti ini. IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab, juga pernah difitnah dulu dengan Firza Husein. Sekarang Habib Rifqi lagi dijadikan tujuan utama. Kenapa Habib Rifqi sebagai tujuan? Karena Habib Rifqi itu ceramahnya penuh dengan kelembutan, teman-teman. Jadi mereka menargetkan Habib-Habib yang lembut seperti itu. Habib Rifqi bukan orang sembarangan. Hei Anda para begal-begal nasab, Habib Rifqi bukan orang sembarangan ya. Mari kita lihat teman-teman semua pengakuan dari si Ratu Qori ini, perempuan yang mengaku sebagai orang yang dilecehkan, sebagai perempuan yang dilecehkan oleh Habib Rifqi Al-Aidrus ya. Mari kita lihat. Ada beberapa korban oknum Habib yang sama dan Habib yang lain, oknum Habib lain. Iya, yang sama ada. Yang sampai sakit itu sama sakit apa? Berbagai macam ya penyakitnya ya. Kan pasti ini nggak berat. Habib ini nggak beres ini. Oknum Habib ini sudah niat jahat. Udah Bismillah. Kalau misalnya Polri nanti berkenan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, ya kita insya Allah akan bantu dalam rangka mengungkap kebenaran serta mengedukasi masyarakat. Jangan sampai, dan ini warning bagi kalian. Saya sampaikan ya, jika ada perempuan-perempuan Indonesia yang merasa dan pernah menjadi korban oknum Habib yang berinisial RA, kami membuka layanan aduan ya hotline di 081 5354 67676. Jangan takut untuk mengungkap kebenaran, karena di belakang kami Barisan Kesatria Nusantara, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, itu kiai-kiai Nusantara semua ada di belakang kami, dan di belakang perempuan-perempuan yang berani mengungkapkan kebenaran. Untuk Habib RA, tolong jangan mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik itu. Kasihan anak dan Dan harus mengakui, kalau tidak mengakui dan tidak tobat ya kita bawa aja ke ranah hukum. harus tobat. Wih, pede sekali Anda wahai begal nasab. Luar biasa ya. Benar atau tidaknya kita lihat nanti. Ini Habib Rifqi nggak boleh diam mengenai hal-hal seperti ini. Kalau benar, Habib Rifqi harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kalau tidak, ini fitnah yang sangat luar biasa, terstruktur dari orang-orang pembegal nasab para habaib Ba'alawi, orang-orang yang membenci para habaib Ba'alawi, orang-orang yang tidak suka kepada para habaib Ba'alawi seperti itu. Ya, ini nggak boleh diam teman-teman semua, nggak boleh didiamkan. Perempuan yang bernama Qori ini nggak boleh didiamkan ya. Ini si Qori ini padahal sudah punya suami. Mari kita lihat videonya teman-teman terlebih dahulu. Sekarang gitu santai aja, dia bilang kayak gitu. Iya Bib, saya bilang kayak gitu kan. Nah setelah itu dia bilang lanjutkan obrolannya. Nah waktu di bawah itu kan obrolannya itu lebih ke tentang beliau dari masa zaman dahulunya gitu kan. Nah di sini itu dia bertanya kepada saya, kenapa Qori bisa depresi? Akhirnya saya jelaskan depresi seperti ini. Dan tiba-tiba beliau ngajak saya untuk usaha bareng karena beliau tahu saya sebelumnya memiliki usaha dan itu jalan cukup mulus. Nah jadi saya itu ngasih tahu kan bahwa modalnya sekian Bib gitu kan, penghasilannya sekian. Nah beliau itu benar-benar yang antusias, benar-benar antusias. Saya sebagai orang wanita ya, ini kita jangan membicarakan Habib dulu. Seorang wanita, ada orang baru kenal, tapi orang itunya yang antusias kan, kita masih bingung ya, apa ini orang benar gitu kan, apa iya ini orang benar gitu loh. Tapi kan saya juga nggak berpikiran, oh ini nih Habib pasti benar, nggak mungkin terpleset omongan dia itu, nggak mungkin ada pembohongan dusta keluar dari mulut, itu nggak mungkin gitu. Jadi saya mendengarkan dia. Beberapa kali dia minjem handphone saya untuk mengkalkulasikan
gimana itu nanti modalnya itu. Dan dia itu bener-bener, kalian tahu nggak, yang antusias banget, Kori, kamu harus buktikan kalau kamu bisa. Dia bilang kayak gitu, jangan stres-stres lagi, kita usaha. Dia itu, jadi dia tuh tidak ngasih modal cuma-cuma, tapi dia bilang kita usaha bagi hasil begitu. Jadi kan saya juga ya sudah Bib, oke baik gitu kan. Saya juga nggak mungkin saya nggak ada berpikiran macam-macam gitu. Demi Allah nggak ada berpikiran macam-macam. Kalau saya Demi mau Allah, berpikiran ya. macam-macam, saya di situ udah foto-foto beliau gitu kan. Saya video-video yang saya story-story, saya nggak. Nah, di situ salah Anda sebagai seorang perempuan, Kori. Anda itu pegiat media sosial, bicara saja lancar di depan kamera. Anda harus membuat sebuah bukti. Jangan diam-diam saja saat di apa-apain. Ini oknum Habib loh ya kan. Jika benar Habib Rifki Al-Idrus melakukan hal-hal seperti ini, ya Anda harusnya merekam dong. Jangan didiamkan, wahai Kori. Rekam, ada bukti, laporkan. Jadi biar bisa ditindak pidana oleh pihak kepolisian. Oknum habaib yang nakal seperti itu ya. Anda jangan diam dong. Kori ya. Ada-ada aja dia ini membuat fitnah pada Habib Rifki Al-Idrus. Saya di situ bener-bener dari Serang Banten ke Jakarta itu pure mau sharing tentang agama, tentang apapun itu yang saya mau pertanyakan, karena saya itu bener-bener manusia yang depresinya parah, depresi akut. Saya sampai minum obat penenang yang dosisnya besar. Jadi sekali lagi saya tidak ada niat apapun kepada Habib. Saya juga berpikir bahwa dia adalah seseorang yang baik. Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya. Secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan. Oke, nah dia bilang ya, dia bertanya kepada Habib Rifki katanya, apakah Habib Rifki pernah melakukan hal ini kepada perempuan lain? Mari kita lanjut, kita bahas nanti di akhir. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana, tapi saya ini masih menjaga dia tuh seorang Habib. Saya tuh pengen menolak juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali. Apa Habib sering melakukan paham, seperti gua ini? paham. Seperti itu kan? Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadi gitu ya. seperti itu. Tidak berlangsung lama, sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya, dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu, Oke, dia bilang Habib Rifki Al-Idrus pernahkah begini sama perempuan lain? Jawaban Habib Rifki tidak pernah sama sekali. Nah, kita lihat video di sini ya kan. Nah, di sini videonya lain lagi pengakuannya lain lagi. Mari kita simak ya. Padahal udah kita tonton lagi. Berapa korban oknum Habib yang sama dan Habib yang lain, oknum Habib yang lain? Iya, yang sama ada Yang sampai sakit itu sama sakit apa? Ini fitnah kawan-kawan. Luar biasa ya. Kan pasti ini nggak berat. Habib ini nggak beres ini. Oknum Habib ini sudah niat jahat. Udah Bismillah. Kalau misalnya nanti Nah, dia bilang tadi kan, dia bertanya ke Habib Rifki Al-Idrus bahwasannya Habib pernahkah begini dengan perempuan lain? Jawaban Habib Rifki, demi Allah nggak pernah. Kata perempuan ini ya. Nah, di podcastnya dengan para begal nasab ini lain lagi jawabannya. oknum Habib Dengar yang ya. sama dan Habib yang lain, oknum Habib yang lain. Iya, yang sama ada Yang sampai sakit itu sama sakit apa? Dia sakit autoimun ya katanya, karena perilaku habaib melecehkan dia katanya. Habib ini nggak Dia jawab sendiri ada sama ya. Berarti Habib Rifki pernah melakukan dengan perempuan lain. Tapi waktu dia bertanya nggak pernah, sama Habib Rifki jawab nggak pernah. Kata perempuan ini penuh fitnah ini ya kan, terbukti bahwasanya omongan perempuan ini
nggak bisa dipercaya gitu loh. Ini bisa jadi bukti sebenarnya video ini ya. Dia di video pertamanya mengklarifikasi ya kan, mengatakan bahwasannya bertanya kepada Habib Rifki yang melecehkannya, dalam tanda kutip fitnah kepada Habib Rifki. Habib pernahkah melakukan ini kepada perempuan lain? Jawaban Habib Rifki, demi Allah nggak pernah. Nah setelah ini, setelah ini dia berkata bahwasanya pernah melakukan berulang kali dengan Habib yang sama. Katanya ada beberapa korban. Ada beberapa korban oknum Habib yang sama dan Habib yang lain. Iya yang sama, ada yang sama dengan yang lain katanya ya. Wah ini luar biasa kawan-kawan. Udah terbukti ini perempuan dajjal kecil ya, memutarbalikkan fakta. Luar biasa. Kita ulik kawan-kawan semua ya bersama Babe Aldo. Ini fitnah, jelas fitnah. Ini video buktinya ada di sini kawan-kawan semua ya. Ini luar biasa fitnah yang ditujukan kepada Habib Rifki Al-Aidrus seperti itu. Sekian video kali ini teman-teman semuanya. Semoga perempuan ini dapat laknat ya, dapat azab karena telah memfitnah ulama. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.